Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadhani, NIM 18612011532. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan produsen atau distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan diraba oleh konsumen tersebut, namun bisa didapatkan, dirasakan manfaatnya. Terus yang kedua ada karakteristik jasa. Yang karakteristik jasa pertama ada tidak terwujud atau intangibility. Jasa dan produk adalah dua jenis yang berbeda. Pada produk tentunya bisa diketahui dengan semua panca indera, baik itu dilihat, dikecap, didengar, dicium, dan sebagainya, memiliki fisik. Namun sebaliknya, pada jasa yang sifatnya tidak terwujud atau intangibility, hal ini menjadikan karakteristik khas dan sekaligus menjadi kekuatan, sebab dengan bentuknya yang tanpa fisik, maka pengguna jasa baru bisa merasakan keberadaan dan manfaatnya setelah melakukan pembayaran atau pembelian. Sifat ini kemudian juga menguntungkan penyedia jasa, sebab tanpa perlu menyediakan sampel. Karakteristik yang kedua ada tidak terpisahkan atau inseparability. Karakteristik kedua adalah tidak terpisahkan, sering disebut dengan istilah inseparability. Karakter ini dimiliki karena memang sifat jasa yang tidak bisa dipisahkan dari penyedia jasa, misalnya jasa kebersihan. Terus karakteristik yang ketiga ada bervariasi atau variability. Karakter ketiga adalah bervariasi dan disebut dengan istilah variability. Artinya produk tidak berfisik seperti jasa atau layanan sifatnya variatif, bergantung pada banyak faktor. Misalnya adalah ada jasa servis kulkas, yang kemudian dalam kompleks ada dua jasa yang dikelola dua orang berbeda. Satu jasa terbilang sepi, sedangkan jasa servis lainnya ramai. Pelanggan bahkan sampai luar kompleks daerah. Karakteristik yang ketiga ada tidak tahan lama. Karakteristik jasa berikutnya adalah tidak tahan lama atau perishability. Artinya suatu jasa tidak bisa disimpan dan direncanakan untuk digunakan di kemudian hari. Jasa sifatnya tidak bisa disimpan, tidak bisa dipakai di hari lain, dan tidak bisa di stok sebagai persediaan. Terus selanjutnya ada jenis-jenis pemasaran. Yang jenis-jenis pemasaran yang pertama ada berdasarkan segmen pasar. Berdasarkan segmen pasar ada dua bagian. Yang pertama jasa kepada konsumen, yang kedua ada jasa kepada organisasi atau perusahaan. Jasa kepada konsumen yakni layanan yang diberikan kepada konsumen atau pengguna jasa secara langsung dan personal. Misalnya jasa cleaning service jasa cleaning tadi yang ditujukan untuk orang. Jasa kepada organisasi atau perusahaan, yaitu sehingga penyedia jasa bisa memberikan layanan kepada perusahaan atau organisasi, misalnya jasa akuntansi dan perpajakan. Jenis-jenis yang kedua ada berdasarkan tingkat perwujudan. Berdasarkan tingkat perwujudan dibagi menjadi 3. Ada jasa penyewa, ada jasa reparasi, yang ketiga ada jasa personal. Jasa penyewaan yaitu penyedia jasa menyewakan suatu barang, misalnya menyewakan DVD, perlengkapan bayi, dan lain-lain. Jasa reparasi yakni jasa untuk memperbaiki atau reparasi barang yang dimiliki pengguna jasa, misalnya servis perbaikan arloji, servis kulkas, dan lain-lain. Jasa personal yakni penyedia jasa menawarkan layanan personal seperti jasa sopir pribadi, jasa pengasuh bayi, dan lain-lain.
Jenis-jenis yang ketiga ada berdasarkan keterampilan penyedia jasa. Jenis ketiga adalah berdasarkan pada keterampilan dari penyedia jasa dan terbagi menjadi dua, yaitu jasa profesional dan jasa non profesional, di mana penyedia jasa sudah memiliki legalitas maupun sertifikasi, misalnya jasa akuntansi dan perpajakan yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Yang kedua, jasa non profesional, yakni jasa yang tidak memerlukan legalitas dan sertifikasi tertentu, misalnya jasa petugas keamanan atau security. Strategi dalam pemasaran. Sukses dalam melaksanakan pemasaran jasa tidak terlepas dari strategi yang diterapkan secara umum. Strategi dalam pemasaran layanan di antara lain, pertama ada berpusat pada pelanggan dan karyawan. Strategi pertama dalam memasarkan suatu layanan atau jasa adalah perusahaan atau penyedia jasa berpusat pada pelanggan dan karyawan. Jadi, penyedia jasa tidak bisa hanya berpusat pada pelanggan atau sebaliknya, harus pada keduanya dan seimbang. Mengapa? Sebab karakter jasa tadi yang tidak bisa dipisahkan. Kualitas jasa ditentukan oleh karyawan yang memberikan jasa dari perusahaan. Jika karyawan tidak diberi perhatian, maka bisa mengajukan resign. Namun, tidak bisa juga mengabaikan karakteristik pelanggan, di mana jasa yang disediakan harus mampu memberi kepuasan kepada pelanggan tadi. Jika belum, maka harus dikembangkan. Strategi pemasaran yang kedua ada mengelola diferensiasi jasa. Penyedia jasa bisa menemukan kompetitor, maka dalam strategi pemasaran jasa perlu melakukan diferensiasi jasa, yakni memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dengan penyedia jasa yang lainnya. Yang ketiga ada mengelola kualitas jasa yang disediakan. Strategi berikutnya adalah mengelola kualitas jasa yang disediakan supaya kualitasnya konsisten dan terus meningkat. Hal ini penting untuk bisa bertahan dan tidak kalah dari kompetitor. Yang keempat ada mengelola produktivitas jasa. Berikutnya adalah mengelola produktivitas jasa. Maksudnya adalah terus meningkatkan produktivitas, misalnya dengan mengembangkan jenis layanan yang disediakan sekaligus menambah jumlah karyawan yang akan memberikan jasa. Terus ada bauran pemasaran. Hal terpenting berikutnya yang perlu dipahami dalam hal pemasaran suatu jasa adalah bauran, yang disebut juga dengan istilah marketing mix, yakni strategi yang diterapkan dengan melibatkan beberapa unsur yang saling terpadu. Jadi bauran ini sama artinya dengan semua unsur dalam pemasaran yang dilakukan. Dalam pemasaran jasa terdapat beberapa bentuk bauran yang tentunya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yaitu jasa layanan produk, ada jasa pelayanan produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan pelayanan konsumen. Terus yang terakhir ada audit pemasaran jasa. Ketika melaksanakan pemasaran jasa, maka setelahnya perlu melakukan audit, yakni mengecek apakah kegiatan pemasaran yang diterapkan sudah memberikan hasil yang sesuai atau belum. Audit ini bertujuan agar tujuan pemasaran bisa tercapai dan menjamin keberlangsungan perusahaan. Audit untuk pemasaran suatu jasa ini kemudian perlu dipastikan memenuhi sejumlah kriteria sebagai berikut. Dilakukan secara periodik, dilakukan secara komprehensif, memiliki prosedur yang sistematis dan objektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.